Ya, baik. Ini memang kasusnya agak banyak ya, tapi kalau ketemu di atau ketemu di klinis ya, ini memang agak susah ya. Jadi saya akan membahas tentang pituitary apopleksi. Jadi apa itu atau pengertian lebih dahulu adalah pituitary apopleksi. Kemudian epidemiologinya dan signifikansinya. Jadi pituitary apopleksi adalah kondisi akut yang terjadi akibat perdarahan atau infak mendadak pada kelenjar pituitary. Penyebabnya bisa karena adenoma yang sudah ada, tapi juga bisa muncul pada kelenjar yang tampaknya normal. Tandanya sakit kepala, gangguan penglihatan, bisa penurunan kesadaran. Kemudian klinisnya keadaan darurat medis karena dapat menyebabkan defisiensi hormon hipofisis yang serius dan komplikasi neurologis jika tidak segera diatasi. Epidemiologinya merupakan kondisi darurat yang memerlukan diagnosis dan intervensi segera untuk mencegah komplikasi yang serius. Jika tidak segera ditangani, akan menyebabkan krisis adrenal yang berpotensi mengancam nyawa. Ini tantangannya karena gejalanya mirip dengan kondisi neurologis lainnya, sehingga memang perlu pemahaman yang lebih dalam. Ini kalau terlambat bisa mengakibatkan komplikasi yang serius, termasuk gangguan penglihatan permanen dan tadi krisis adrenal. Ya, ini belakang. Ya, ya. Jadi dari anatominya seperti kita ketahui eh, kelenjar adrenal ini ya, kelenjar adrenal ini ada di anterior atau adenohipofisis dan di posterior atau neurohipofisis. Ini di apa namanya diperdarahi oleh arteri superior hipofisis dan ada inferior hipofisis. Kemudian ini vena-venanya ini ada di makanya ada gangguan penglihatan karena dia dekat atau hampir menempel dengan chiasma opticum ya, yang di hipofisis. Ini ini anatominya ya, anatominya ini ada di bisa dilihat ini untuk mengulang saja bahwasanya hipofisis itu cairannya apa cairannya kelenjarnya adalah kecil ya kecil dan ini yang sering menimbulkan masalah ya. Kemudian apopleksi ini biasanya karena perdarahan. Jadi kita membahas tentang pembuluh darah dan potensi perdarahan. Kemudian struktur pembuluh darah yang di kelenjar pituitary ini diperdarahi oleh arteri hipofisis superior, cabang dari arteri karotis internal yang menyediakan suplai darah ke lobus anterior dan posterior. Sistem portal hipofisis ini akan menghubungkan hipotalamus dengan pituitary yang memungkinkan transportasi hormon secara langsung. Ya, seperti kita ketahui, eh, atasan dari hipofisis adalah hipotalamus. Nanti kemudian hipofisis ini akan mengeluarkan hormon sesuai dengan fungsinya masing-masing, jadi anterior dan dari posterior. Potensi perdarahan pada adenoma pituitary ini adenoma ini yang sering besar dan membutuhkan suplai darah yang lebih banyak memiliki resiko tinggi untuk mengalami perdarahan karena vaskularisasi yang meningkat dan otomatis kalau adenoma juga sering rapuh. Perdarahan pada adenoma pituitary dapat menyebabkan peningkatan tekanan mendadak pada sela tursika kemudian yang mengarah kepada gejala akut seperti sakit kepala dan gangguan penglihatan. Juga selain perdarahan, resiko iskemia juga meningkat, dapat terjadi pada sumbatan arteri hipofisis karena akibat kompresi vaskuler oleh massa adenoma. Iskemia ini juga akan menyebabkan kematian jaringan hipofisis yang berujung pada defisiensi hormon hipofisis akut. Faktor risiko perdarahan atau iskemia ini
penggunaan antikoagulan, kemudian ada hipertensi atau trauma kepala, itu akan meningkatkan resiko terjadinya perdarahan atau iskemia di kelenjar pituitari ya. Apalagi pasien-pasien yang sudah ada atau sudah ada adenoma yang mungkin belum teridentifikasi atau belum terdiagnosis ya. Kemudian etiologi etiologi dari pituitary apopleksi ini yang pertama adalah adenoma pituitary ya, karena ini merupakan penyebab paling umum dari pituitary apopleksi, terutama yang berukuran besar dan rentan terhadap perdarahan atau infak. Karena adenoma ini akan membutuhkan suplai darah yang lebih besar sehingga mengalami ruptur pembuluh darah atau iskemia. Kemudian trauma kepala, karena trauma kepala ini akan meningkatkan tekanan di sekitar kelenjar pituitari, juga memicu perdarahan pada adenoma yang sudah ada dan menyebabkan iskemia pada jaringan pituitari. Ya. Kemudian penggunaan antikoagulan ini juga bisa menyebabkan pituitary apopleksi karena obat-obat pengencer darah seperti heparin atau warfarin itu akan meningkatkan resiko perdarahan terutama pada pasien-pasien dengan adenoma pituitary, khususnya adenoma yang sudah dalam kondisi rapuh. Kemudian hipertensi juga, tekanan darah yang tidak terkontrol itu juga akan memberi tekanan tambahan pada pembuluh darah pituitari yang meningkatkan kemungkinan perdarahan pada adenoma atau jaringan pituitari yang lain. Kondisi-kondisi hiperkoagulasi, misalnya kehamilan, kemudian sindrom hiperkoagulasi, penggunaan kontrasepsi oral, itu akan meningkatkan resiko trombosis atau bekuan di daerah pituitari yang bisa menyebabkan infark atau iskemia pada hipofisis. Kemudian perubahan tekanan intraseluler itu meningkatkan tekanan dalam rongga tubuh ya. Contohnya mengangkat beban berat, batuk, atau bersin, itu juga akan meningkatkan tekanan dalam sela sehingga memicu perdarahan. Ya. Jadi penyakit dasarnya ini adenoma. Kemudian pada hamil, kelenjar pituitari ini bisa mengalami hiperplasi karena akan mendukung produk hormon laktogenik ya, yang juga akan meningkatkan risiko perdarahan dengan pasien adenoma pituitari yang tidak terdiagnosis ya. Kemudian stres fisik dan emosional ini juga akan memicu perubahan fisiologis yang mempengaruhi sirkulasi dan tekanan dalam tubuh. Jadi yang penyakit dasarnya adalah adenoma. Kemudian ada operasi besar atau bedah besar. Ini juga bila membutuhkan anestesi umum, ini akan terjadi perubahan tekanan darah sehingga akan menyebabkan fluktuasi darah ke pituitari yang berpotensi menyebabkan perdarahan atau iskemia. Kemudian dehidrasi dan hipovolemi juga ini akan merupakan faktor resiko terutama pada jaringan adenoma karena dia memang membutuhkan banyak darah. Infeksi sistemik dan hipoksia juga akan merupakan faktor resiko untuk terjadinya hipofisis apopleksi. Ini ya. Tadi yang precipitating faktornya ada hipertensi, ada operasi pembedahan, kemudian apa namanya arteria, ada kateterisasi, kemudian pemakaian antikoagulan, ada gangguan pembekuan, kemudian ada mungkin karena tidak mengetahui ya, mungkin belum terdiagnosis, ada tes endokrin, kemudian ada terapi estrogen, ada terapi dopamin, ada trauma kepala, mungkin radioterapi ya. Yang terakhir adalah kehamilan pada pasien-pasien adenoma yang mungkin belum terdiagnosis ini ya. Resisting faktornya ini sudah ada adenomanya. Adenomanya ini karena menurunnya vaskuler, kemudian meningkatnya tekanan, kemudian menurunnya aliran darah, kemudian kebutuhan metabolik yang tinggi, angiogenesis yang menurun, dan vaskularisasi yang imatur ini semuanya faktor predisposisi untuk terjadinya hipofisis apopleksi.
Ya, patofisiologian tadi karena mekanisme perdarahan atau sumbatan. Ya, kalau dari perdarahan, eh, terutama bila ada adenoma, otomatis kebutuhan suplai darah yang tinggi, perdarahan juga akan meningkatkan tekanan di dalam sela tadi, sehingga akan menyebabkan apopleksi atau infak. Ya, infak ini eh, terjadi karena iskemia, sehingga suplainya menurun dan akan mengakibatkan kematian jaringan. Ya, yang pemicunya mungkin dehidrasi, hipovolemi, atau trombosis, sehingga akan terjadi apopleksi. Jadi kedua mekanisme ini, perdarahan dan infak, akan mengakibatkan kerusakan jaringan pituitary yang pada gilirannya akan menyebabkan disfungsi hormonal. Dampaknya sama juga, gangguan suplai darah, kemudian dampak pada hormon hipofisis ya, akan terjadi krisis adrenal karena akan mengalami kekurangan hormon ACTH. Hormon ACTH ini dihasilkan oleh hipofisis anterior sehingga akan menyebabkan insufisiensi adrenal yang sekunder. Kalau yang primer ada di adrenalnya, kalau yang sekunder ada di ACTH-nya yang beresiko mengancam nyawa. Kemudian bisa juga hipotiroid sekunder yang tadi ya. Jadi hipotiroid sekunder karena produksi TSH-nya menurun ya. Jadi dia tidak bisa merangsang hormon apa namanya kelenjar tiroid untuk mengeluarkan hormon tiroid karena kerusakan hipofisis. Bisa juga defisiensi hormon pertumbuhan. Ini pada anak-anak ya bisa mengakibatkan gangguan metabolisme dan pertumbuhan. Kemudian hormon LH dan FSH yang akan mempengaruhi fungsi gonad yang mengakibatkan infertilitas dan gangguan menstruasi pada wanita. Jadi pada wanita jangan-jangan dia ada adenomanya, ada adenoma hipofisis. Kalau dia mungkin ada gangguan infertilitas dan gangguan menstruasi. Ini efek jangka panjang. Ini kalau memang kerusakannya berlangsung lama, ini akan bersifat permanen ya. Kalau sudah permanen ini perlu terapi hormon seumur hidup ya, yang akan juga mempengaruhi kualitas hidup pasien ya. Jadi yang penting adalah identifikasi dan intervensi dini untuk mengembalikan aliran darah ya. Ini ya, ini memang ada adenoma, kemudian ini karena ada perdarahan atau ada tadi infak, ini akan terjadi perdarahan di hipofisis karena ini ada peningkatan tekanan intrakranial, kemudian ada mungkin keterlibatan apa namanya saraf-saraf pusat, kemudian ada injury pada parenkimnya ya. Jadi kalau ini nanti sesuai dengan kerusakannya. Kalau dia meningkat tekanannya, dia akan sakit kepala, mual muntah, kemudian penurunan kesadaran. Kalau keterlibatan keterlibatan nah saraf-saraf kranial, dia akan menurunkan tadi ya penglihatan, ini akan terdampak karena memang di dekatnya adalah chiasma optikum. Kemudian kalau ada injury, otomatis dia akan hypopituitarism ya. Nah, tapi kalau pada yang normal ya, yang tidak ada adenoma tapi ya normal, tapi karena ada proses-proses tersebut ya, yang sering adalah postpartum pituitary necrosis atau Sheehan syndrome, ini sama juga akan mengakibatkan injury pada pituitary sehingga akan mengakibatkan hipopituitary. Ini ya, yang ini perdarahan, ada perdarahan atau sumbatan sehingga akan mengakibatkan apopleksi. Manifestasi klinisnya ya gejala umumnya sakit kepala mendadak dan parah, yang paling khas adalah intensitas tinggi dan biasanya muncul tiba-tiba. Kemudian lokasi sakit kepalanya sering berpusat di sekitar dahi atau belakang mata akibat peningkatan tekanan dalam sela tursika. Kemudian
gangguan penglihatan, ya, diplopia atau penglihatan ganda akibat kompresi saraf kranial yang mengontrol gerakan mata. Kemudian terjadi penurunan lapang pandang, ya, terutama hemianopsia bitemporal, di mana pasien kehilangan kemampuan melihat sisi luar lapangan pandang. Ini sesuai dengan chiasma optikum, ya. Chiasma optikum kan nanti untuk lapang pandang ini akan seperti kontralateral, ya. Kemudian krisis adrenal akut, ya, tanda-tanda insufisi adrenal karena penurunan hormon ACTH, lemas, hipotensi, mual muntah, bisa bahkan kolaps, ya. Kemudian mual muntah ini karena terkait dengan peningkatan tekanan intrakranial dan gangguan hormonal yang memengaruhi sistem gastrointestinal. Kemudian penurunan kesadaran bisa sampai bingung, disorientasi sampai dengan koma, ya, karena efek kompresi di area hipotalamus dan hipofisis serta efek sekunder dari krisis adrenal yang tidak ditangani. Kemudian defisiensi hormon yang lain ya tadi, ya, kalau dia hipotiroid, ya, jadi ke hipotiroid sekunder, lemas, berat badan naik, kan, kulit kering. Jadi seperti hipotiroid pada umumnya. Dan hipogonad ini kalau ke gonad ini karena menyebabkan penurunan LH dan FSH, juga pada wanita bisa amenorrhea dan penurunan libido pada pria. Kalau tanda neurologis dan ophthalmologisnya, ya, kalau dia neurologis, ya, sakit kepala parah, dia mendadak dan intens karena peningkatan tekanan intrakranial, kemudian penurunan kesadaran mulai dari disorientasi hingga koma pada kasus yang parah, kemudian defisit saraf-saraf kranial, ya, terutama mempengaruhi saraf kranial ketiga dan ptosis, ya, serta pupil yang kurang atau tidak reaktif. Tanda-tanda oftalmologis yang tadi, ya, gangguan penglihatan atau gangguan lapang pandang, bitemporal hemianopsia, ya, dia kehilangan lapang pandang di sisi luar kedua mata karena kompresi chiasma optikum. Kemudian diplopia karena kompresi pada saraf okulomotor, kemudian ptosis dan midriasis karena kompresi saraf okulomotor juga, ya, ditandai dengan mata terkulai, pupil melebar, dan tidak responsif terhadap cahaya. Kemudian penurunan ketajaman penglihatan. Ya, ini kalau kasus yang berat atau adenoma yang sudah besar, bisa menyebabkan penurunan tajam penglihatan, bahkan kebutaan. Karena kalau menekan itu tidak diatasi, ya jadi buta. Ini eh, signifikansi klinisnya, petunjuk penting yang tadi, ya, untuk membedakan dengan kondisi yang lain yang menyebabkan sakit kepala dan gangguan penglihatan, ya. Kalau ini harus cepat karena mencegah kerusakan permanen terutama pada saraf-saraf penglihatan. Nah, ini yang tadi, ya, mekanisme berhubungan dengan gambaran klinis, tiba-tiba naik, kalau di pressure di intraselular ini akan menyebabkan hipopituitarism. Kalau di neuralnya ini bisa yang tadi, ya, bisa malah hemiplegi, masa eh, apa namanya, leakage dari spinal fluid, kemudian penurunan kesadaran, kemudian penurunan lapangan pandang, penurunan tajam penglihatan, juga bisa juga ke nervus cranialis yang lain 3, 4, 5, dan 6 karena itu semuanya berdekatan di situ. Kalau tadi, ya, kalau sudah ini cuma untuk merangkum aja manifest klinisnya, sakit kepala yang tiba-tiba, mual muntah, fotofobi, meningism. Jadi seperti meningitis, ya, karena ada kebocoran tadi, kebocoran cerebrospinal fluid, kemudian menurunnya lapang pandang dan tajam penglihatan, ada diplopia, ada palsi dari nervus kranialnya. Jadi kalau nervus 3, nervus 4, nervus 5, bahkan nervus 6, ya, gangguan mental, kejang, kemudian penurunan kesadaran, nyeri, ya tadi, ya, kolaps, atau kalau asimptomatik bisa, tapi kalau masih kecil, ya. Jadi penilaiannya
Penilaian klinisnya yang ditanyakan adalah riwayat gejala sakit kepala mendadak dan parah, gangguan penglihatan, kemudian gangguan gejala hormon seperti lemas dan hipotensi. Kemudian riwayat penyakit, apakah memang sudah ada adenoma sebelumnya, ada hipertensi, atau ada penggunaan obat antikoagulan. Kemudian riwayat pengobatan, pengobatan steroid, antikoagulan, dan obat-obat lain yang meningkatkan resiko perdarahan atau iskemia. Pemeriksaan klinis, seperti biasa, tanda vital, kalau memang dia ada rendah atau hipotensi, kemungkinan terjadi krisis adrenal. Kemudian neurologis, ini cek kesadaran, reaksi pupil, gerakan mata, atau respon saraf-saraf kranial tadi 3, 4, 5, 6. Kemudian pemeriksaan oftalmologis ya, evaluasi lapang pandang, ada tidaknya penglihatan ganda, ada tidaknya ptosis, apa, kemudian kita bisa lihat ada midriasis yang tidak respon untuk mendeteksi kompresi saraf optik atau okulomotor. Ini penilaian cermat ini bisa mendede dari stroke atau migrain karena mempunyai gejala yang serupa. Yang penting adalah trias ini ya, trias klasik dari simptom pituitary apopleksi ya, sudden onset headache dari nyeri kepala yang tiba-tiba. Kemudian adanya shock atau krisis Addison ya. Ini krisis Addison ini gejalanya lelah, lelah yang berlebihan, mual, kemudian nyeri perut, hipotensi dan gangguan status mental. Kemudian ya ini ya, sudden atau tajam dan lapang pandang penglihatan yang tiba-tiba terganggu atau menurun ya. Ini karena menurunnya tajam penglihatan, menurunnya lapang pandang dan terjadi diplopia. Jadi kalau ada tiga ini kemungkinan besar terjadi pituitary apopleksi ya. Ada triasnya. Kemudian dari radiologi yang penting adalah radiologi mengkonfirmasi diagnosis ya. Diagnosis jadi bisa dilihat dia dengan MRI. MRI sebenarnya pilihan utama ya. Pilihan utama untuk mendeteksi pituitary apopleksi ya. Karena dia bisa menunjukkan ada tidaknya perdarahan, edema atau infak serta kompresi pada saraf nomor 2, saraf optikum. Ya. Kemudian eh, 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 ini kalau memang bisa dengan kontras gadolinium bisa membantu membedakan perdarahan dari massa tumor ya. Perdarahan dari situnya atau dari tumornya. Kemudian dari CT scan ini digunakan kalau memang tidak MRI tidak tersedia atau jika ada kontraindikasi untuk MRI walaupun kurang sensitif dibandingkan MRI untuk mendeteksi perubahan jaringan lunak ya. Jadi kalau memang tidak ada MRI, CT scan bisa. Temuannya ini ada nampak perdarahan akut ya, terlihat sebagai area dengan intensitas tinggi yang mengindikasikan adanya hematoma di kelenjar pituitary. Kemudian peningkatan ukuran pituitary ya karena odem atau perdarahan. Ada komponen-komponen yang infak ya, ada komponen-komponen yang infak. Jadi memang modalitas utamanya adalah radiologi ya. Karena dengan sudah ada radiologi ini bisa diperlukan intervensi bedah saja atau cukup terapi medis ya. Nah, ini kelenjar pituitary ini kecil ya, kecil. Ini mungkin ada kayak perdarahan ini di sini, di sekitarnya belah kanan ini. Kemudian ini CT scan, ini contoh-contoh CT scan yang kanan bawah ini adalah waiting scan ya. Ini nampak ini hyperintens, hyperintens. Hyperintens ini berarti ada perdarahan. Ini juga umur 42 tahun. Ini ada hipofisisnya ya. Hipofisisnya ini sudah
ada semacam hiperintens ya, hiperintens tidak ada perdarahan juga ya, intratumor ya, pada tumor perdarahan. Nah, kemudian uji hormon, kalau uji hormon otomatis kita melihat ada tidaknya insufisiensi adrenal atau hipopituitarisme ya, yang merupakan komplikasi umum karena sudah rusak kelenjarnya, otomatis dia akan terjadi insufisiensi. Ya, nah ini ya hormon kortisol dan ACTH. Kortisol ini eh, kalau dia rendah, ini memang ada insufisiensi adrenal ya. Tapi adrenalnya memang primer atau sekunder ya. Ada tes ACTH namanya kortrosin test untuk menilai kemampuan adrenal merespon ACTH ya, dan mengkonfirmasi insufisiensi adrenal sekunder akibat disfungsi pituitari. Jadi adrenalnya ini sekunder karena dari hipofisis, bukan dari primer. Kalau primer dari kelenjar adrenalnya ya. Ini untuk memutuskan apakah terapi penggantian steroid diperlukan atau tidak ya. Memang kalau sekunder atau primernya itu. Kemudian hormon tiroid tadi ya, TSH dan T4 bebas atau free T4. Rendahnya TSH dan T4 bebas menunjukkan hipotiroid sekunder ya, dua-duanya rendah. Yang memerlukan hormon tiroid ya. Ya. Jadi kalau memang dua-duanya rendah ya, kemungkinan besar adalah hipotiroid sekunder. Kemudian pemeriksaan hormon gonad LH, FSH, kalau dia rendah, ini menunjukkan hipogonad sekunder yang akan menyebabkan infertilitas dan masalah menstruasi. Kemudian estradiol dan testosteron, ini untuk perempuan dan laki-laki, ini juga kalau memang turun, ini akan menurunkan kualitas hidup, ya, karena libidonya akan turun. Kemudian untuk anak-anak, terutama pemeriksaan hormon pertumbuhan, ya, IGF-1. Ini merupakan indikator untuk menilai status growth hormone. Karena growth hormone itu memang tidak mengancam nyawa, tetapi berdampak jangka panjang. Ya, uji hormonal ini memang perlu ya untuk membantu keputusan replacement terapi hormonal. Ya, yang hormon panelnya yaitu tadi ya ada ACTH, kemudian efektor hormonnya adalah kortisol. Ya, untuk TSH bisa free T4 biasanya, kemudian growth hormone ini IGF-1, kemudian FSH-nya untuk perempuan adalah progesteron, kemudian dari hormon LH-nya untuk efektornya adalah estrogen untuk laki-laki perempuan, testosteron untuk laki-laki, kemudian hormon prolaktin ini tidak ada efektor hormonnya dan ADH, tapi biasanya tidak dicek ya. Jadi hormon-hormon yang tadi sudah disebutkan yang biasanya dicek. Untuk yang evaluasi ya tadi ya, random cortisol, T4, growth hormone, prolaktin, otomatis juga complete blood count. DD-nya tadi ya, DD dari ini eh, bisa perdarahan subarachnoid, bisa meningitis, bisa migrain, bisa stroke, bisa right cleft ada kista, bisa temporal arteritis, bisa tension headache, bisa cluster headache, jadi dari nyeri kepalanya ini. Bisa trombosis sinus cavernosus, bisa neuritis nevus opticus, atau aneurisma intracavernosus arteri. Manajemennya ya yang pertama adalah stabilisasi awal ya untuk mencegah komplikasi lebih lanjut akibat insuffisiensi adrenal dan hipopituitarisme. Kemudian intensitas pertama ya dikasih terapi kortikosteroid. Karena ini semuanya ya diberikan yang paling bagus adalah hidrokortison ya. Diberikan segera untuk mengatasi insufisiensi adrenal akut. Biasanya diberikan 100 mg IV, diberikan habis itu di pemeliharaan, ini steroid untuk mengatur tekanan darah dan mencegah krisis adrenal yang bisa mengancam jiwa. Kemudian terapi cairan dan elektrolit bisa dengan rehidrasi dan cairan isotonik untuk mengembangkan volume darah dan mengatasi hipotensi. Pemantauan elektrolit kemungkinan bisa terjadi hiponatremi dan hipokalemi dan bisa harus dikoreksi segera.
Kemudian pemantauan tanda vital dan neurologis seperti biasa, tekanan darah, denyut, suhu, tingkat kesadaran, dan tanda-tanda neurologis yang lain seperti perubahan kesadaran, gangguan penglihatan untuk mengantisipasi tekanan pada intrakranial. Setelah stabil, kalau memang ada, dilakukan MRI atau tidak. Kalau tidak ada, CT scan untuk memastikan diagnosis ya, untuk menentukan ada tidaknya perdarahan pada kelenjar pituitary. Ini kalau sudah seperti itu, konsultasi dengan endokrin dan bedah saraf mungkin diperlukan. Kemudian untuk steroid sebenarnya karena ini sekunder ya, pentingnya steroid untuk krisis adrenal karena akan menyebabkan insufisiensi adrenal sekunder karena defisiensi hormon ACTH. Nah, ini untuk mencegah komplikasi serius, hipotensi, shock, atau bahkan kematian, ini akan diberikan steroid ya. Yang dipakai adalah hidrokortisol intravena karena efeknya yang mirip kortisol alami seperti tadi ya, glukokortikoid dan mineralokortikoidnya 1:1. Yang disarankan adalah 10 mg IV bolus diikuti dengan 50 sampai 100 mg setiap 6 sampai 8 jam pada 24 jam pertama. Kalau setelah stabil baru diturunkan. Memang efeknya steroid ini akan mengembalikan tekanan darah, kemudian membantu mengatasi stres fisik. Karena kalau kita stres, hormon kortisol keluar, itu akan melindungi kita dari efek stres, baik stres fisik maupun stres non fisik, apalagi stres ini yang berat dan dipantau selama terapi, mulai dari tekanan darah, elektrolit, kemudian glukosa ya, karena respon dan efek samping terapi steroid. Pemantauan tanda klinis seperti penurunan keparahan dan hipotensi serta peningkatan kesadaran. Tidak lanjutnya bertahap dikurangi dan kalau memang perlu ya pengganti hormon adrenal jangka panjang. Ya, ya. Ini kalau itu kortison replacement strategi kalau di memang di emergency room atau preoperatif ya, preoperatif karena mau dioperasi itu kortisonnya 50 mili setiap 8 jam. Kalau sudah perioperatif POD 1 atau 2 40 mili setiap pagi atau 20 mili kalau sudah D2 POD 2 port 2 20 mili untuk maintenance POD 3 atau sudah bagus 20 mili setiap pagi atau 10 mili atau 10 mili diikuti dengan 5 mili pagi dan ya bukan diikuti 10 mili setiap pagi atau 5 mili pada siang dan pada sore. Ini operasi darurat atau dekompresi. Ini tujuannya adalah mengurangi tekanan di dalam sela akibat perdarahan atau odem yang akan menekan saraf optik ya. Kemudian mencegah kerusakan permanen pada saraf yang akan berakibat pada penglihatan dan kesadaran yang bisa terjadi jika tekanan tidak segera diatasi. Kemudian indikasi operasi atau dekompresi darurat ini kalau ada penurunan kesadaran ya. Kalau ada pasien-pasien, kalau ini sudah terdiagnosis ya, pasien-pasien dengan penurunan kesadaran dan pituitary misalnya adenoma yang mengalami penurunan kesadaran yang signifikan, ini akan membutuhkan tindakan dekompresi segera untuk mengurangi tekanan dalam otak. Dan terjadi defisit neurologis berat ya, tanda-tanda seperti kebutaan tiba-tiba atau tadi hemianopsia bitemporal atau defisit saraf kranialis terutama saraf optik dan okulomotor ini akan memerlukan intervensi yang cepat supaya apa? Supaya tidak kerusakannya tidak permanen. Ini sejawat bedah saraf ya, dari prosedurnya bisa transsphenoidal surgery. Ini yang melalui hidung, ini akan meminimalisasi trauma pada otak atau dekompresi langsung pada kelenjar pituitary ya. Kemudian evaluasi ini untuk menilai perbaikan,
peningkatan kesadaran, kemudian penglihatan, dan uji hormonal untuk mengetahui atau mengevaluasi apakah fungsi posisi hipofisiknya bisa pulih atau membutuhkan terapi jangka panjang. Ini manfaatnya memang untuk mencegah kerusakan saraf yang tidak dapat diperbaiki dan meningkatkan prognosis jangka panjang. Memang resikonya otomatis resiko operasi ya, ada infeksi, ada bleeding, ada komplikasi anestesi, tapi ini biasanya dianggap lebih rendah daripada resiko komplikasi yang tidak operasi. Ya, ini ya. Ini tujuannya dekompresi nervus opticus tadi eh, ini dengan maksimal save tumor, kemudian mengevakuasi hematom, ini untuk mendekompresi pada saraf optik atau pada kelenjar pituitarinya, kemudian reseksi tumor atau kistanya, ini untuk memperbaiki defeknya, dan akhirnya defek diperbaiki. Ya, jadi ini tahapan-tahapannya. Kemudian kalau ini ada perdarahan, ya di perdarahan di pituitary, itu sama ya, monitoringnya tadi ya, tajam penglihatan, kemudian apa namanya, ada tidaknya gangguan penglihatan, kemudian gangguan kesadaran, ya. Kalau memang tidak ada yang ini yang tadi ya, severe loss gradual atau visual acuity, kemudian tidak ada hemauresis apa kebutaannya tiba-tiba, itu bisa dengan konservatif ya. Tapi kalau memang ada semua, ada indikasi ya harus urgent untuk operasi dekompresi. Jadi ada skor namanya skor PAS. Ini ada melihat dari level kesadarannya, ada tajam penglihatannya, kemudian ada lapang pandangnya, kemudian ada tidaknya paresis dari okuler. Jadi kalau apa? Kalau dia tinggi ya harus sebaiknya dioperasi ya. Kemudian pasien dengan gangguan atau simptom pituitary apopleksi, kemudian ada hemoragi atau ada infak ya. Kalau simptomnya kurang dari 72 jam, ada penurunan penglihatan, nyeri yang hebat, kemudian ada tanda-tanda hipotiroidisme sekunder. Ini kalau ada ya sebaiknya dioperasi. Tapi kalau tidak, mungkin hanya dekompresi aja ya. Kemudian kalau lebih dari 72 jam, kemudian ada apa namanya, prolaktinoma, ya berarti dioperasi juga. Tapi kalau tidak ada, cukup dengan suportif saja. Izin Kemudian dokter manajemen menjaga, mengingatkan untuk penyampaian materinya kurang lebih 5 menit lagi ya dok. oh ya, ya Terima hampir kasih. hampir habis nih. Ya, manajemen jangka panjang dan follow up. Ini pemantuan fungsi hormonal, ya. Ini memastikan keseimbangan hormon setelah fase akut, apakah defisiensi jangka panjang atau tidak, ya. Ini hormonal berkalanya kortisol dan ACTH, kemudian TSH dan free T4 untuk mengevaluasi fungsi tiroid, kemudian LH, FSH dan hormon-hormon seksual, testosteron dan estradiol, apakah ada hipogonad dan kebutuhan terapi hormon seks, dan tadi growth hormon dan IGF-1. Ini untuk terutama pasien-pasien yang anak-anak dan remaja karena akan mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan. Kemudian penyesuaian terapi pengganti hormon, ini hormon apa saja yang mengalami defisiensi, ini disesuaikan dengan dosisnya. Kalau perlu kortikosteroid, dosis rendah, yang penting sudah dicek. Kemudian hormon tiroid, kalau memang ada hipotiroid, diberikan levotiroksin untuk substitusi hormon tiroidnya, hormon seks untuk substitusi hormon testosteron, dan kalau di wanita estrogen dan progesteron dan hormon-hormon pertumbuhan. Evaluasi klinis berkala ya mungkin timbul karena kekurangan hormon, kemudian dilihat efek sampingnya. Kemudian kalau memang masih ada tumor residunya, ya
tumor residunya pemeriksaan MRI berkala ya. Misalnya 6 sampai 12 bulan sekali tergantung dari klinisnya. Karena bisa juga tumornya tidak terangkat semua karena kan memang lapang operasinya kecil ya, dan juga memantau pertumbuhannya. Kemudian faktor resiko kekambuhan, kalau memang tumornya besar, kemudian residu tumor masih ada, dan tumor aktif secara hormonal ya, masih ada menghasilkan hormon. Kalau memang kambuh ya apa boleh buat ya harus dioperasi ulang ya, atau mungkin terapi radiasi atau terapi obat seperti agonis dopamin itu prolaktinomanya. Ini kemudian ini kolaborasi endokrinologis dan bedah saraf, kemudian evaluasi hormon rutin, ini untuk meningkatkan prognosis pasien ya. Yang penting juga adalah konseling ke pasien ya, konseling pasien dan keluarganya untuk gejala yang mengindikasikan kambuh dan komplikasi serius. Nah, kalau memang ada ya sudah segera yang perlu diwaspadai tadi ya, sakit kepala mendadak yang dan parah lagi, kemudian gangguan penglihatan baru, kemudian penurunan kesadaran, kelelahan ekstrim, dan hipotensi atau pusing yang parah. Harus kapan harus ke dokter? Ya, kalau memang gejala di atas mendadak dan parah ya. Kalau memang bisa pakai steroid. Tapi kalau memang bisa, tapi kalau memang nggak bisa ya segera ke rumah sakit. Ya, komplikasi yang potensial, gangguan penglihatan permanen dan hipopitoresis permanen. Kalau memang dia berdarah, rusak dan sudah dioperasi, atau memang berdarah dan rusak tapi tidak dioperasi, tapi sudah rusak kelenjar pituiterinya. Bisa terjadi juga krisis adrenal berulang ya, terutama pada saat stres atau ada penyakit berat yang lain. Dan komplikasi yang tadi, komplikasi neurologis, itu ada defisit neurologis, kemudian ada defisit saraf kranial. Kemudian komplikasi psikologis dan kualitas hidup, misalnya depresi, cemas, karena memang efek jangka panjang dan terutama kebutuhan teramis hormon seumur hidup. Ya. Resiko kekambuhan dan tumor residu itu kalau memang tidak bisa diambil sepenuhnya. Prognosisnya, waktu diagnosis dan intervensi, kalau semakin cepat semakin baik. Kemudian rusaknya parsial atau total, ada tidaknya krisis adrenal. Kemudian ukuran tumornya besar atau invasif, dan atau jenis tumor hormonal yang aktif, ada juga tumor yang aktif menghasilkan hormon ya. Dan respon terhadap pengobatan, kalau dia responnya dengan steroid baik, ya baik. Tapi kalau tidak baik ya berarti prognosnya juga tidak baik. Pemulihan neurologis dan oftalmologis karena defisit dari neurologis dan visualnya setelah dikompresi merupakan indikator positif yang untuk jangka panjang. Usia dan kebutuhan terapi jangka panjang juga merupakan faktor prognosis selanjutnya. Nah, ini sudah kesimpulan bahwasanya pituitary apoplexy adalah kondisi akut yang terjadi perdarahan atau infark pada kelenjar pituitary yang sering memerlukan diagnosis dan penanganan segera. Merupakan kondisi darurat medis, gejalanya sakit yang tadi terlihat ya, sakit kepala mendadak, gangguan penglihatan, dan penurunan kesadaran, serta ada tanda-tanda insufisiensi adrenal. Kemudian penting untuk menilai secara klinis dan anamnesis yang cermat untuk memastikan diagnosis dan mendidik dengan kondisi-kondisi yang lain. Manajemen terapi steroidnya untuk krisis adrenal, kemudian pertimbangan operasi dekompresi, dan dipantau serta terapi jangka panjang untuk pasien-pasien, serta mengedukasi pasien dan keluarganya tentang komplikasi dan prognosis selanjutnya. Nah, mungkin itu aja. Mungkin itu aja. Terima kasih.